Curi perhiasan korban, pelaku menyiram area kamar dengan bahan bakar dan menyalakan api di beberapa titik hingga rumah terbakar. Tidak langsung masuk kejadian ini, yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluruh tidak berhubungan. Itu di WA di mana? Mana sendoknya? Saya hanya bisa menjelaskan motif dari pelaku Enggak di WA? pencurian. Beralih informasi dengan pemirsa, Polda Metro Jaya mengadakan perpanjangan masa pencekalan Roy Suryo CS tersangka kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pencekalan ini dapat diperpanjang menjadi 6 bulan. Coba pakai jari banyak aja. Jangan terpada ngindar. Pencekalan terhadap Roy Suryo CS luar negeri dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia berlaku selama 20 hari. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya menuturkan pencekalan terhadap ke-8 tersangka ini akan diperpanjang dari awalnya 20 hari menjadi 6 bulan. Alasannya untuk memudahkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang saat ini masih berlangsung. Ini masih diagendakan dari penyidik karena masih pada saat pemeriksaan minggu lalu dari 3 tersangka mengajukan saksi dan ahli. Nah, penyidik harus mengajukan saksi dan ahli, setelah itu akan mengagendakan kepada 5 orang tersangka. Sebelumnya Roy Suryo CS telah ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis 13 November 2025 lalu. Mereka telah ditahan karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelum pemirsa, Roy Suryo CS dicegah keluar negeri oleh Polda Metro Jaya menyusul statusnya sebagai tersangka. Mereka juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi proses penyidikan. Polda Metro Jaya mencegah seluruh tersangka kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke luar negeri. Termasuk Roy Suryo yang juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah oke, nggak perlu lagi. Ya, kalau ke Singapura nggak usah lah, ke Singapura kan sabar-sabar kayak gitu loh. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura itu kampus swasta. Tak hanya diam, Roy Suryo CS bersama kuasa hukumnya melawan dengan mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang diklaim bisa membuat proses penyidikan seimbang. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk ditindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi kata saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal UU ITE. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya bisa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus dihantam isu keaslian ijazah. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun mengatakan bila dikelola dengan baik, popularitas Jokowi bisa dinikmati tokoh yang dekat dengannya. Meski sudah 1 tahun lengser, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus dihantam isu keaslian ijazah. Serbuan berita negatif terhadap Jokowi membuat namanya terus dibicarakan. Bahkan setelah lengser, karena terus-menerus menjadi pusat perbincangan, nama Jokowi terus relevan. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun mengatakan bila dikelola dengan baik, popularitas Jokowi bisa dinikmati tokoh yang dekat dengannya. Menurut Riko, serangan opini yang tidak mempertahankan persepsi publik justru bisa menguntungkan target serangan. Survei Median menemukan hanya belasan persen yang percaya ijazah Jokowi palsu dan isu ijazah ini bukan isu penting bagi mayoritas publik. Riko menambahkan bila tudingan tidak terbukti di pengadilan, tudingan bisa berubah menjadi bullying. Artinya Jokowi dipersepsi menjadi korban dan simpati publik akan berlipat. Kita berhasil informasi yang pemirsa pemimpin perusahaan rokok besar di Indonesia PT Jarum dicekal oleh kejaksaan. Ini ya, cuma buat cup. Soalnya ini nggak pakai setel. Ini setel nggak, Bim? Ini. Masih segelas lagi kali. Bawa 1 gelas. Kita belum diaduk ya. Itu enggak? Apaan? Ya. Oke. sudah terkena kartu kuning di babak pertama tadi. Ini ada posisi apakah jangkauan memang bisa ketika tidak diganggu, apakah sentuhannya memang betul-betul pelanggaran. Banyak faktor bisa, banyak faktor yang berbicara. Saya membahas secara normal, tidak boleh mengganggu atau mengintervensi konsentrasi betul sekali. Dalam situasi menunggu rekomendasi dari wasit VAR ya. Dari posisi ini memang terlihat sedikit mengganggu pergerakan William, tapi harus lebih jelas lagi dari angle yang lain. Karena ini kan lihat dari angle sini. Matiin baik deh, Matiin, nggak apa-apa. nggak fokus. Karena agenda kita diundang sampai jam 9 ini ceritanya. Lewat nggak? Masih fokus kan? Jam 9 baru datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ba'da. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan kampung ramah lingkungan
Lingkungan KRL Berseri RW 01, Wabil khusus Ketua RT 01 yang punya wilayah Bapak RT Ma'ruf, Ketua RT 02 Bapak Agus Iriana, Ketua RT 05 Bapak Caca, Langgenawa, wakil yang mewakilinya Bapak Caca sebagai apa? Sekretaris benar? Belum. Ketua RT 04 yang terpilih Bapak Iqbal Maulana. Pak Madi tidak ada. Dan perwakilan dari RT 03 ini alhamdulillah ada beberapa perwakilan yang belum ada, berarti RT 06 sama RT 07. 1 ada, 2 3, 4, 5, 6, 7 siapa? RT 6-nya belum pulang Pak tadi. Di RT-nya WA Robi. Pak Roik. Pak Robi. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa mahabbah dan takzim saya. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam tercurah kehadiran baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini sudah menyempatkan waktu dalam acara atau dalam agenda rapat koordinasi dan evaluasi selama berjalannya KRL dan 3 bulan ya. 3 bulan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, kita dievaluasinya di bulan November. Dan alhamdulillah beberapa pencapaian sesuai dengan program kerja sudah beberapa berjalan. Jadi insya Allah kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum itu untuk lebih hikmat dan insya Allah acara kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baiknya kita buka dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada beberapa agenda. Yang pertama evaluasi kegiatan dari mulai Pokja pengolahan sampah, terus Pokja sanitasi lingkungan, Pokja penghijauan dan konservasi, dan Pokja lubang serapan dan biopori. Di sini ada beberapa yang hadir, 2 Pokja koordinatornya alhamdulillah hadir, yaitu Pokja konservasi lingkungan Bapak Wahono dan Pokja pengelolaan sampah Bapak Sugito. Sisanya nanti kita bahas bersama aja karena koordinator bidangnya ini nggak hadir, yaitu Bapak Pramana dan Bapak Sarmil. Baiknya untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dulu dari 1 Pokja dulu deh kita bahas. Dan alhamdulillah untuk Pokja pengolahan sampah ini diketuai di bank sampahnya ya. Bank sampahnya ini ketuanya sesuai dengan SK yaitu Bapak Sugito. Mungkin kepada beliau SK dari mana Pak? Sudah diterbitkan itu. Nah, insya Allah sudah ada terbitkan dan resmi sudah diterima ya. Iya, saya kirimkan hari ini Pak. Bisa buat Pak. Saya juga dapat jawaban. SK-nya bisa buat Pak Bijin, maksudnya Jangan riba. Oke, monggo Pak Sugito untuk menyampaikan untuk pengelolaan bank sampah. Di sini kita ketahui bahwa program kerja triwulannya yaitu di triwulan awal yaitu kita hanya pengolahan sampah, botol plastik, kardus dan minyak di lantah, tapi pengembangan itu lebih luas lagi. Silakan kepada Bapak Sugito untuk menyampaikan evaluasinya dan apa kira-kira masukan untuk ke depan. Silakan Pak, sebelum kita monggo Pak, silakan ngobrol aja, kita sambil ngobrol. Iya, baru masuk. budayanya apa? Itu maksudnya yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam.
Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya hormati Ketua KRL Bapak Edi Nobayadi, saya hormati Bapak RT 01 Bapak Maruf, RT 02 Bapak Agus, RT 03 Iwati Sulis akhirnya. Masya Allah. Saya cariin Pak, siapa ya yang teror 3? Parah. Saya hormati bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya yang saya tidak sebutkan satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf di sini saya sebelumnya mohon maaf. Mungkin saya mau memaparkan bingung atau mendapat aja. Tapi ya, ini sekedar ini aja, maksudnya sekedar apa kita ngobrol aja. Bahwasanya alhamdulillah pada KRL kita, KRL Bersemi ini yaitu Berseri, mohon maaf, sudah berjalan 3 bulan yang tadi disampaikan Bapak Ketua. Di sini saya ditunjuk selaku pengolahan sampah. Ya, alhamdulillah selama 3 bulan ini dari bulan pertama mungkin kita karena permulaan mungkin hasil juga kurang maksimal. Bulan yang kemarin bulan September alhamdulillah kita mengalami peningkatan sampai pengangkatan 2 kali mobil. Walaupun isinya kurang tahu itu. Ya, tapi alhamdulillah pengangkatan yang kedua jadi ini 2 mobil. Terus yang pengangkatan terakhir bulan kemarin 1 mobil. Alhamdulillah berkat kerjasama semuanya, ibu-ibu semuanya terutama dalam memilih, dalam memisah-misahkan sampah. Alhamdulillah disambut dengan senang, gembira walaupun di lapangan ada yang namanya sampah yang macam-macam. Ya, susah senangnya. Dan mungkin ada ibu-ibu gunungnya juga dikit-dikit. Tapi karena dengan kita lakukan dengan ikhlas, alhamdulillah mudah-mudahan kita mendapat ridho dan mendapat amal dengan kita sosial. Dan mungkin saya ya mohon maaf mungkin dalam saya menyampaikan pada ibu semuanya bahwa semuanya selama kurang lebih 3 bulan ini mungkin kurang detail dan lain sebagainya. Saya mohon maaf karena ya kita kerja bareng-bareng untuk bareng-bareng dan mudah-mudahan kedepannya kita semakin maju, semakin sukses untuk membawa RW 01 ini ke ranah yang lebih tinggi lagi. Kalau semuanya sudah ke kecamatan ya Pak Ibu. Oh, kabupaten alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ke depannya kita selalu Waalaikumsalam. Bapak Asal tadi mudah-mudahan ke depannya kita akan semuanya berjalan dengan lancar. Kita tetap mempertahankan untuk di kabupaten ini supaya kita semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mungkin kedepannya dan mungkin terakhir besok tadi ya bulan 30 besok kita mau ada pertimbangan lagi Pak. Mungkin dari Bapak RT 02, mungkin perwakilan RT 05. Kita kan baru RT 1, RT 4 sama RT 3 yang sekarang ini pada jalan Pak sudah 3 bulan. Jadi kalau depannya RT 5, RT 2 dan lain sebagainya gabung. Alhamdulillah Pak. Jadi yang di ini kita sampah plastik meliputi gelas, botol aqua, kardus, terus minyak jelantah, besi-besi bekas, terus seng-seng sama kuningan, peralon-peralon bekas, ember,
kantong semen, pokoknya mengikuti apa namanya kayak rongsok yang di tempat-tempat lain Pak. Jadi di sini kita sebulan sekali mengadakan penimbangan, yaitu di akhir minggu keempat, minggu terakhir biasanya. Dilaksanakan jam 8 sampai dengan jam 10 selesai. Alhamdulillah sampai jam 10, mohon maaf. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah Pak, selama ini selama 3 bulan ini alhamdulillah kita teman-teman melaksanakan dengan senang hati, dilandasi dengan ikhlas, sehingga kita apa namanya bisa untuk mudah-mudahan mengolah sampah ini dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin nanti dari Bapak RT 04, mohon maaf RT 02 sampai 05 nanti disampaikan warganya kalau ada mau peninjauan boleh ke sini. Dan di sini terusan dikasih buku Pak, istilahnya kita nggak ada buku tabungan, nggak ada istilahnya takut tertukar atau yang lain. Jadi kita nanti dikasih buku, ditimbang di sini, nanti catat langsung ada nilainya, nilai rupiahnya Pak. Jadi sistemnya sistem nabung. Kemungkinan nanti kita insya Allah pembukaan kalau mau puasa buat tabungan, mau puasa atau mau lebaran. Pembagian kali Bos. Pembagian Ya kalau nggak diambil biarin Iya. Pakai ini karena banyak ya. ininya Pajero Bu. Iya. Oh itu target KRL minimal kita punya Pajero bapak-bapak. Amin bapak-bapak. Coba mudah-mudahan nanti Bapak Pajero ya bisa mengambil sampah. Mau bertopeng apa? Kalau Pajero jadi bisa nanti sebulan sekali ya sebenarnya mungkin bisa disimpan di rumah. Ya nanti kalau sebulan sekali nanti di lewat apa namanya grup. Kalau mau penimbangan masih ramai Pak, di sini penuh Pak. Kalau penimbangan belum bisa ada ininya gudang penampungan sampahnya. Mungkin 2-3 hari baru diambil akan menggunakan. Ya, mungkin itu dari saya. Yang saya mohon maaf mungkin kurang detail cara penyampaian saya. Dari saya ada salah kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukito atas pemaparannya yang luar biasa, alhamdulillah. Dan kami perlu sampaikan juga untuk mungkin awal-awal kita juga dibentuk KRL ini agak bingung ya, artinya kita mau ngapain sini di situ kan dari Pak RT sama Pak RW waktu itu nyamperin kita mau skupnya di mana nih, mau fokusnya kemana nih. Jadi waktu itu Pak Agus kita fokus ke bank sampah dulu. Sebelum sebenarnya ada beberapa yang memang kita harus prioritaskan gitu. Sebelum kita program PBLHS atau program berbudaya lingkungan hidup lah istilahnya di wilayah kita, terutama dalam pemilahan sampah di warga, makanya kita untuk 3 bulan pertama ini trial error aja nih gitu. Artinya sementara kita belum mentargetkan seluruh warga untuk menyetorkan bank sampah ke sini. Tapi alhamdulillah dari pencapaian bulan ke bulan saya sampaikan aja, ini sebenarnya cukup bangga atau sedih ya, tapi sampahnya meningkat gitu. Seharusnya kenapa? Sampahnya kan seharusnya mengurangi ya. Tapi di sini 3 bulan pertama itu meningkat. Bulan Juli sampah kita itu hampir 213 kg. Agustusnya 391 kg. Septembernya naik ke langsung 2 kali lipat untuk 762 kg. Dan bulan Oktobernya kemarin turun di 487 kg. Total ada 1.854 kg. Total lebih ya berarti ya. Gitu. Dan untuk uangnya alhamdulillah memang dari awal dibentuk KRL ini tanpa modal gitu. Artinya yang enak kan dari RT itu setoran, misalnya buat KRL 2 juta gitu. Sendirian bagi Pura-pura nggak dengar PT. Kan di dokter kita udah dihibahin. Jadi makan pemodal bagus jujur aja Pak Rita. Jadi kita jalan, yaudah running aja. Alhamdulillah kami di sini ditemani oleh beberapa orang rekan-rekan yang luar biasa dalam bekerjanya dan ikhlasnya pastinya alhamdulillah insyaallah itu merupakan suatu kebanggaan buat bank sampah KRL Berseri ini. Dan alhamdulillah total sampai saat ini saldonya ini saldo kotor ya, belum kepotong beberapa yang kemarin pengeluaran untuk yang lainnya.
Itu saldonya kurang lebih di 3.439.924. Ini dari baru buang sampah. Tapi dari berdasarkan KRL yang udah pernah berjalan, ini kan kalau ini kan saldo sebenarnya bukan saldo uang KRL berseri gitu, tapi saldo warga gitu. Masih nyatu kan, masih nyatu. Iya, masih nyatu. Artinya, Masya Allah. Kalau bersihnya kan kita memang udah gitu ya. Lebih labanya gitu pengeluaran dari keluarga semua. Belum. Bersihnya itu ya saldonya kita ngambil waktu itu kan setiap penimbangan 30%. Jadi kurang lebih bersihnya di saldo kita 1.031.000-an. Bagian dari kotak mana? Itu beliau Pajero. Gitu ya. Jadi untuk sekedar laporan kepada bapak-bapak sekalian bahwa keuangan dari bank sampah ini, karena kita baru sumbernya memang baru sumber dari bank sampah, belum sumber dari penjualan, kayak misalnya ada penjualan ternak apa misalnya. Kalau kemarin kan kita tunjukin seolah-olah itu milik kita semua gitu. Jadi makanya saya, kalau ada yang cerita pas datang ke sini terus ceritanya dia cerita beda, saya agak ketar-ketir juga nih. Masalahnya udah dinilai nih gitu. Satu orang cuma beda. Itu lahan saya dan sebagainya. Aduh, saya udah pikir udah lahan saya. Emang ada kaitan sama kayak waduh. Dicoret tuh Jadi kemarin jujur Pak Agus dan sebagainya, teman-teman bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, kita waktu visitasi lingkungan, visitasi lapangan Pak Agus, visitasi itu kita jujur memang kita alokasinya di bank sampah aja, sedangkan untuk kegiatan lainnya konservasi lingkungan kita ada lubang biopori sudah ada, alhamdulillah. Kalau lubang biopori memang hasil dari warga juga semuanya. Jadi yang baru berjalan sementara ini bank sampah dan lubang biopori serta ya paling konservasi lingkungan, menjaga lingkungan, kerja bakti dan sebagainya. Itu yang sementara berjalan dan mudah-mudahan kita akan rencanakan program ini sudah ada rencananya, tinggal kita realisasikan program selanjutnya kita mau ngapain nih ke depannya gitu. Oke, sambil nanti kita diskusikan bareng program selanjutnya apa, mungkin nanti ada pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini bisa menyampaikan usulannya, programnya dan sebagainya untuk 3 bulan ke depan ya. Sampai nanti insya Allah kalau memang Allah takdirkan program-program kita berjalan, mungkin saldo ini bisa meningkat gitu ya, mungkin dari penjualan bibit tanaman atau komposting, komposter ya, hasil dari komposter, penjualan seperti itu kan bisa lebih bermanfaat. Baik, kita lanjutkan dulu untuk evaluasi yang kedua, PJ yang kedua, yaitu PJ sanitasi lingkungan dengan program kerjanya yaitu ingin melaksanakan kerja bakti di lingkungan RW 01 ya, dan kegiatan lainnya mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. Kepada PJ sanitasi lingkungan Bapak Wahono, kami silakan monggo. Orang korol cuma saya Pak Erwin. Kita gorol mulu ya. Gorol mulu, gorol petik. Berdua. Ya enggak, belum lah. Itu belum berjalan. Malah Hono bilang aja besok kalau disuruh gorong dia Pak RT maupun warganya di sambutan Bu. Jadi bingung Pak mau menyampaikan apa? Itu ya gawe biopori gitu ya. Biopori kan Pak Sarmin. Silakan Mas, monggo Mas. Itu jalanin dulu kalau udah jalan, belum bisa RT tadi. Saya udah jalan kan, saya udah ngerasain jalan. Jalan masih itu dong, saya bertiga-tiga. Bawa sapu siang-siang. Ditanya orang mau kemana? Oke, baik. Lanjut berarti belum Kita ada lanjut dibahas ya. Pak Ustaz. Berarti untuk Sebelain program sebenarnya program kerjanya berjalan, bukan berarti nggak berjalan. Ya, udah berjalan. Berjalan. Untuk kerja bakti memang kan sistemnya kan tentatif ya Pak Maruf ya. Iya, Artinya dadakan. dadakan. Memang kita agendainnya kalau dalam 3 bulan ini kalau nggak salah kegiatan Jumat bersih pun hampir ada 2 kali 3 kali. Masa 3 kali ya.
PT Maruf sebagai saksi. Iya, saya yang biaya. Tidak, makanya nanti gini Pak, apakah nanti kita buat Jumat bersih, jadi ada sinergi nih. Nah, di sinergi antara dari pihak sekolah di lingkungan di sini ya, dengan pihak KRL gitu. Kita sepakati nih. Ini mumpung pihak sekolah ada di sini, gitu ya. Ada Pak Soleh, ketua pembina OSIS-nya, karena memang beliau yang luar biasa rajin banget di sekolah untuk pemisahan sampah, bank sampah dan sebagainya. Untuk menyetorkan ke sini memang beliau yang sama Pak Mulyadi, ya, Pak Mulya Susanto. Jadi ya, saya ucapkan terima kasih. Dan gimana nih Pak, kita sepakati untuk program kerjanya. Program kerja kalau hari Jumat pasti nggak bisa. Sisi hilanganlah waktu lah. Ya kita bisa ntar yang lain kan, pasti saya kerja lagi sama RT lagi. Makanya ini kan sepakati. Ditetapkan 1 bulan sekali hari Jumat, jangan tiap Jumat. Di sebulan sekali. Mau udah? Ya kalau udah siap. Mungkin jangan hari Jumat kali. Sampah saya siap, hari Minggu ayo. Itu hari Jumat siap nggak? Ayo. Gak lama Pak dari kegiatan ini juga gak lama saja. Paling juga 1 jam setengah. Emang enaknya hari Jumat. Jangan ini kan karena dadakan, jadi kita kalau dadakan pagi kan Masa gorol nyonyanya berapa juga nih. Jadi kalau kegiatan bakti sosial, ntar ikut jumsik, ibu-ibu ntar ikut jumsik. mau disepakati mau setiap bulan sekali. Bersih nyapu. Kerja bakti Setiap bulan sekali apa setiap 2 bulan sekali? bulan sekali. Terlalu banyak kalau 2 bulan sekali. Ya udah, setiap 1 bulan sekali. Tujuannya itu pertama ngecek lingkungan, terutama kalau lingkungan di sini kan, kalau lingkungan sekolah di sini kita bisa kerjasama dengan MTS. Mungkin kalau di sana kita bisa bicarakan tuh dengan Sanggar Jaya, terus ya dengan Sanggar Jaya dengan SDSK Adi. Mungkin kalau misalnya dioptimalkan semua, mereka kan pasti juga punya program Jumat bersih gitu rata-rata, karena memang program ini udah jadi program bupati gitu untuk bisa dilaksanakan, karena memang tujuan bupati ini untuk mendapatkan Piala Adipura gitu. Bogor bisa nggak nih mendapatkan Adipura tahun ini gitu. Makanya mereka program-program lingkungannya banyak, pembuatan KRL, pengembangan lingkungan, KWT, kelompok wanita tani, itu banyak sekali untuk program-programnya. Terutama ke sekolah-sekolah juga lagi digencar-gencar ini ya, untuk program Jumat bersih, sekolah adiwiyata gitu ya. Alhamdulillah nih untuk bulan Desember nanti kita semua pada ke Pemda nih. Ada penghargaan dari Pemda Kabupaten Bogor untuk pengambilan hasil visitasi kemarin tuh. Ya, hasil visitasi kemarin kita masuk KRL tingkat pratama ya, tingkat awal nih. Nanti masuk lagi tingkat madya. Terus masuk ke pramuka ya, pramuka, madya, utama, dan yang terakhirnya adalah jawara gitu ya. Kalau jawara, kalau di sekolah alhamdulillah juga sama nih, berbarengan nih nanti penyerahannya. Itu perwakilan apa? Ya terserah, mau bareng-bareng juga kita nggak apa-apa, kita ke sana. Berseri udah pasti juara. Udah masuk. Juara berapa? Bukan masuk juara, Naik. tapi masuk pasti tadi kan masuk kategori yang tadi. Oh, Jadi nggak ada istilah, naik nggak ada satu istilah tingkat. juara bang. naik 1 tingkat. Iya. Jadi nggak ada kalau KRL atau adiwiyata itu nggak ada istilah juara. Jadi semuanya masuk kategori sekolah adiwiyata. Adiwiyata tuh kalau sekolah tuh ada adiwiyata tingkat kabupaten, adiwiyata tingkat provinsi, adiwiyata tingkat nasional, yang terakhir adiwiyata mandiri. Nah, adiwiyata mandiri itu dia menyakupi 10 sekolah, dia di bawah naungan sekolah adiwiyata mandiri. Nah, kalau di KRL itu ada tingkatnya, tingkat pratama, tingkat madya, utama, dan tingkat jawara. Nah, kita masuk kategori tingkat pratama. Untuk secara listnya udah masuk, tapi kalau untuk pengumuman tadi yang Pak Maruf mungkin sampaikan juaranya juara Bapak, belum dapat info gitu. Tapi untuk masuk KRL tingkat pratama kita udah masuk gitu. Jadi ada kemungkinan kalau memang pratama udah masuk, berarti step selanjutnya kita masuk ke tahap tingkat madya gitu. Nah, ini juga butuh pengembangan program.
Artinya kemarin tuh udah bagus banget, punya ternak lele gitu kan ya, punya ternak ayam gitu. Punya apalagi lelenya aja sampai kolamnya langsung 3 bulan langsung kolamnya besar gitu. Iya. Kan disulap. Iya. Itu kalau saya penilainya. Lah anggur 3 bulan udah baru buah. Tapi nggak pernah rapat Saya- anggur ya? Kan kalau punya milik sendiri mah gini, ini ayamnya boleh diambil nggak Pak? Gitu kan? Kalau punya saya sendiri saya ngomongnya, ini hasil KRL, Bapak ini kenang-kenangan buat Bapak, gitu kan enak ya? Karena sini saya harus menilai punya orang lain, jadi saya bingung untuk melakukan. Kenapa kemarin nggak diambilin ini? Lah, kita lele yang mau Boleh berapa? Singin ke sini. Gitu ya, artinya pertama makanya kita nanti akan fokus di kita sepakati hari ini dan nanti insya Allah kita akan surati warga nih hasil musyawarah KRL pada kali ini gitu. Terutama di seluruh, makanya tadi mohon maaf saya mengundang beberapa RW, RT di lingkungan RW 01 untuk kita berjibaku, termasuk bank sampah kita mau fokuskan di sini atau kita membuat cabang baru nih gitu kan. Kalau ada cabang baru itu kan nilai plus juga buat KRL. Kalau kemarin penilaian bank sampahnya cuma 1, sekarang bank sampahnya bisa 2 atau 3. Terutama titiknya ya, nanti untuk storannya mungkin di sini semua atau nanti mau diambil pakai mobil dari yang biasa ngambil dari sini untuk keliling beberapa titik itu juga nggak masalah gitu ya, nanti kita sepakati bersama. Itu selanjutnya dari konservasi lingkungannya nanti saya sampaikan saja. Di sini program konservasi lingkungannya tadi sudah disampaikan ya, untuk triwulan pertama kita penanaman beberapa pohon sayuran, pohon buah atau pohon tanaman hias. Ini kita dapat bantuan juga kemarin dari DLH sejumlah 20 dan alhamdulillah ditanam beberapa titik. Terus untuk Pokja Lobang Biopori juga tadi sudah disampaikan ada 16 titik di lingkungan sini dan ada 24 titik di lingkungan MTS Jadul Medisin. Ya mau nggak mau ada tuh. Ya alhamdulillah kita saling support nih antara MTS Jadul Medisin sama lingkungan. Artinya ketika lingkungan ini membutuhkan penilaian, kita ada beberapa kayak Lobang Biopori, Taman Vertika, termasuk lampu menggunakan tenaga surya gitu. Artinya dan kita akan fokus juga, kemarin saya sudah ngomong sama Mas Bejo, kita di sana akan membuat penampungan air hujan gitu. Jadi mumpung lagi ngebangun nih, di belakangnya saya minta didap itu untuk membuat penampungan air hujan. Jadi ketika ada penilaian KRL dan penilaian adiwiyata saya tingkat selanjutnya, karena besok kita akan masuk adiwiyata tingkat provinsi, itu juga harus ada peningkatan gitu ya. Nah, kita akan membuat penampungan air hujan itu di belakang, di pas makam ya pas jalan mandi, atas kamar mandi, insya Allah kita coba itu, dan nanti hasilnya kita untuk penyiraman tanaman dan sebagainya. Itu untuk Lobang Biopori. Dan untuk program triwulan selanjutnya nih dari bank sampah dulu deh, sebelum kita bicara kru yang ada perubahan. Kita bahas dari Pokja bank sampah dulu nih. Yang pertama, bank sampah apa kita fokuskan di sini lagi atau kita bagi beberapa titik nih. Di sini kan mumpung ada Pak RT dari lingkungan RT 1 sampai RT 5 lengkap nih. Mau dibuat satu titik atau ada penambahan titik, tapi tetap harus di sana ada pengelolanya. Paling nanti kita juga mantau. Yang berdekatan misalnya RT 1 sampai RT 4 satu titik nih di sini Bapak. Nah, yang berdekatan lagi RT berapa Pak Maru? RT 2 sampai 5. RT 2 sama 6. Nah, Pak Agus sama Pak Caca nih agak berdekatan nih 2 sama 5 mau dibuat bank sampah. Nanti untuk pengolahan bank sampahnya insya Allah mungkin diutus dari sini 1 orang atau nanti cobalah kalau di sini kan udah bisa standby Pak Sugito, nanti insya Allah saya standby di sana lah untuk pertama kali atau 2-3 kali ya untuk menentukan. Saya juga agak bingung nih kadang ini sampah apa gitu kan. Ada beberapa kali yang baru saya juga masih nanya Pak ke Pak Rahmat, ini Pak Rahmat ini ada kayak kemarin yang bahasan bawah tuh apa tuh Pak namanya? Itu namanya ternyata stal juga. Terus seng itu juga kadang kita masuknya ke aluminium apa ya, ternyata masuknya ke stal gitu. Kalau aluminium jadinya kan mahal gitu ya. Ternyata masuknya ke stal gitu. Dia banyak ke stal.
itu ya, termasuk kaleng tuh, kaleng susu sama kaleng misalnya gula apa namanya, larutan lah, kaleng susu yang brand ya, brand sama apa namanya, cap kaki 3 itu agak berbeda. Itu termasuk kalau dipegang tuh, kalau aluminium tuh ini lembek kayak gini nih, tapi kalau kaleng ditekannya agak keras, itu butuh tenaga lah istilahnya. Itu juga ya butuh banyak belajar kita juga Pak di sini. Memang dari awal juga belajar untuk belajar bagaimana mengenal nama-nama sampah, ternyata banyak sekali gitu ya. Ini bagiannya apa? Atau gini aja nanti dari kantor 05 dua kan emang bisa kemana aja dulu. Iya, emang nggak ada tempatnya ya mah. Di sana juga dulu kan ada Iya, tuh. dari PRT-nya atau pengurusnya itu kemarin kan tanggal di minggu terakhir. Budian masih ngirim ke PDUKM nggak sih Pak? Siapa? Budian kan waktu itu ke PDUKM. Ada iya, itu kan Dari perumahan PRD ya? Iya, PRD yang nampung dia Budian dulu. Tapi kalau udah ada PDUKM Itu ada yang Ya waktu itu kan maksudnya dari perumahan PRD ke sana, tapi nggak tahu sekarang masih dari LP ini beneran nggak? Kenapa nggak di PDUKM aja Pak, dibuatin bank sampah di situ? Jadi setiap nanti penjemputan kita dari sini terus ke bank sampah, ke PDUKM. Ini juga dibahas tuh PRD ya kemarin. Disepakati lagi aja, misalnya bank sampah besok kita buat 2 titik nih, di sini 1, di PDUKM 1. PDUKM sih bukan apa Pak? bisa, cuman ya begitu dah. Kata oleh di RW mah pengurus hubungan RW katanya ini PUKM kontraknya habis tuh nih. Habis. Setahun lagi Iya. PRD. Hah? Setahun lagi habis. Setahun lagi. Iya. Di kelurahan yang rapat di kelurahan. Itu setahun lagi. Setahun lagi habis, cuma sekarang kayaknya Kita udah waktu ketemu banget sama itu, sama kerjaan si Andre. Ketemu sama itu. Isinya apa? Dia bikin tempat apa? Fiber. Air. Itu remnya gua bau banget, apa sih namanya itu? Oh, baunya nyengat banget itu. Oh, ada. Iya, baunya nyengat banget. Kayaknya udah kalau kita tuh nggak bakalan mau. Berarti banyak warganya. Iya. Dan kalau sudah dikontrak, dia sudah tidak Gimana? Ada nggak Pak? Orang padanya? Jadi di PDUKM kan itu ada bis, tadi itu bisa diambil kalau ada yang bisa bawa nggak ya? Ada apa ya? Tapi udah jalan belum? Udah bagus. Kemarin udah dibetulin kotornya. Sama tempatnya gimana kalau misalnya kita pakai buat buang sampah? Kan sekedar doang, buang sampah mah nggak nampung. Misalnya buat di tanggal 30 besok kita buat 2 titik, 1 di sana. Gimana? Di PDUKM. Tapi jangan hari Minggu berbarengan. Hari Minggu tanggal berapa di sana berikutnya gitu. Mau dibuat 2 aja. Gitu gitu dong. Kalau 2 titik itu pengurus apa? Iya. Pengurusnya ini udah maksimal. Nggak, maksudnya nanti di sana kepengurusannya dari RT 02 sampai RT 05. Nanti paling dari sini ngecek doang. Misalnya saya yang ke sana ngecek dulu untuk sementara. Sambil kan nanti kan di RT 02 RT 05 ada tim barunya gitu. Halo ya Bapak. Depan akuarium. Bentar ya Bapak, dijemput sama Oh, Pak ini mungkin Pak Putra. namanya Pak Daniel Pak. Oh, bukan. Iya, Daniel. Kemarin katanya. Yang kemarin bukan? Bukan, kemarin Pak Taufik. Di depan akuarium, Pak? Iya. Bagus ya, bagus. Armada. Jadi gimana? Mau dibuat 1 titik dulu di sini aja? Titik aja dulu dah. Sambil mempelajari ya. Mempelajari dulu. Baik. Nanti sambil mempelajari. Nanti Pak Agus sama Pak Caca izin saya masukin ke grup KRL biar nanti untuk koordinasi pamflet dan sebagainya bisa kita jalankan. Yang kedua untuk program berbudaya lingkungan hidup
di lingkungan kita kan memang harus ada pembiasaan bagus gitu, terutama pemilihan sampah. Ini perlu, ini masih bahas tentang Pokja Bank Sampah ya. Apakah kita perlu ada pengarahan warga gitu dalam misalnya skupnya 1 RT kita adakan pengarahan, pengenalan termasuk sosialisasi tentang sampah-sampah gitu yang bisa lakukan, karena mereka suka ada malunya kalau memang nggak diundang gitu kan. Ya, bisa nggak kita sosialisasikan, adakan sosialisasi dalam satu tempat, misalnya skupnya 130 nih, 1 RT 01 berapa Pak? 150, kita undang tuh 150 orang ya, misalnya di sekolah gitu ya. Tapi mungkin nggak malam hari juga kayak gini juga ya. Kita undangnya mungkin di hari Sabtu gitu ya. Di hari Sabtu kita adakan sosialisasi tentang bank sampah gitu, termasuk pengelolaan sampah. Mereka mungkin kemarin juga kan masukan-masukan mungkin yang disampaikan pada waktu musyawarah dengan Pak Agung ya, itu juga kan arahannya seperti itu ya. Artinya bisa nggak disosialisasikan dulu nih ke seluruh warga gitu, biar satu budaya hidup pemilahan sampah itu mereka bisa tahu, termasuk sampah-sampah kresek kayak gini laku Pak Agus gitu ya. Yang penting di satu titikkan gitu, misalnya sampah plastik semua satu pisahin gitu ya. Pak, bekas kopi laku, laku. Bekas kopi laku. Iya. Bekas kopi masuknya ke kresek. Ini ya Pak, Kenapa? semua kategori Iya, plastik. semua. Kalau mau dikresekan dalam satu Itu namanya. bisa Pak. Mau kalau bisa dipisahkan. Sampah kayak misalnya Indomie itu plastiknya itu kategori nomor 5. Iya, itu kalau kemarin Pak Rahmat juga mungkin aja nggak masalah, biar khawatir warga lupa apa istilahnya melihat jenis-jenisnya kan ribet. Itu gimana nih, kita perlu adakan sosialisasinya nih? Sangat Pak. Ya, biar Kita agendakan aja sekarang nih, biar nanti saya buat surat ditandatangani oleh Pak RW untuk lingkungan RW 01 dan RT 01 ditandatangani sama ketua RT. Artinya Pak RW, Pak RT sama ketua KRL, sama ketua bank sampah lah, ketua bank sampah Pak Sugito gitu ya. Nanti kita adakan sosialisasi ke warga satu, untuk kalau kemarin kan kita baru istilahnya acak nih, baru kesadaran siapa sih yang sadar duluan, yang mau gitu kan, yang berniat untuk mengelola atau peduli sama lingkungan. Nah sekarang kita coba meluaskan nih ke seluruh warga kita, biar satu, buang sampahnya kadang di jalan juga kan suka sembarangan tuh, termasuk anak sekolah juga sama ya. Saya akuin anak IM tuh kalau buang sampah masih suka sembarangan. Itu pembiasaan, Masya Allah, itu luar biasa. Itu tuh di sekolah yang lebih gampang ngaturnya dibandingkan masyarakat gitu. Artinya kita tekankan sekali masih ingat, tapi besok lupa lagi gitu. Mereka udah milah sampah tuh, termasuk sampah MBG tuh sekarang nambah banget Pak peningkatannya sampah kami. Yang biasanya satu orang cuma 0,5 gram, sekarang mungkin bisa bisa 1 kiloan gitu. Karena udah masuk sampah anorganik, sampah organik, termasuk botol susu itu akhirnya udah botol susu diremes, kata saya satuin itu bisa dijual gitu kan. Itu masuk ke duplek kan jatuhnya, masuk ke duplek itu bisa dijual. Kenapa? Itu bisa didaur ulang. Iya. Ya, jadi gitu. Nah, nanti kita sepakati dulu untuk musyawarah untuk edarannya insya Allah di awal Desember ya. Waalaikumsalam Bapak. Iya, emang bau ini kelamaan bau. Bau dia mah kalau bau kelamaan bau. Silakan. Sini Pak. Jadi kita sepakati Bapak Ibu untuk sosialisasi kita dan untuk lebih
memperkenalkan warga kita semuanya. Yang tadinya kita skupnya cuma 1-2 RW, 2 RT maaf. Skupnya 2 RT kita coba ke 7 RT nih. Tapi nanti paling saya izin sama dengan Pak Sugito, mungkinnya kita akan keliling menemui RT-RT yang mungkin hari ini nggak hadir. Alhamdulillah kan ada 4 RT perwakilan hari ini, 5 ya, berarti tinggal 2 RT lagi yang belum kita datangi. Paling nanti coba saya sosialisasikan dan bawa suratnya. Tapi kita sepakati dulu nih untuk sosialisasi keluarga. Kopi hitam itu. Ya, kita sepakati dulu hari ini untuk sosialisasi bank sampah di RT 0. Ini mau setiap minggu aja kali ya, setiap Sabtu minggu gitu. Setiap Sabtu, tapi kalau Sabtu kan ada eskul bulu tangkis ya. Kalau sore gimana? Sabtu pagi berarti. Atau minggu? Minggu lagi ya? Minggu arisan lagi. Ngapain Pak? Kita nggak lama kok, sosialisasi paling 1 jam. Pagi berarti kalau Pagi. Kita sepakat itu berarti ya. Untuk sosialisasi ke warga, termasuk hari ini insya Allah kita akan coba agendakan dan kita buat undangannya buat sosialisasi ke warga. Lewat pengajian juga katanya, kata Bu Novi, lebih gampang. Kalau pengajian kan skupnya lebih luas ya. Iya. Artinya bukan hanya orang Pondok Raja, RT 04, RW 04 ya, Iya. RW 01 ya. Kayak di hari Sabtu kan dia gabungan RT 7 juga ada pengajian. Iya. Kalau pengajian di Swadaya Pak, malam Jumat ya Pak? Sosialisasi. Iya kan Bang, kita nggak usah pengen ngundang kalau gitu. Iya. Nggak usah pengen ngundang warga, datang aja ikut pengajian. Itu aja. Iya. Tapi kan yang ikut pengajian, skupnya nggak banyak. Nanti biarin di sini kita ini Pak sampaikan yang kayak nggak ngaji gitu ya. Suaranya lewat itu. Grup RT kali ini. Ya. Kalau grup Kalau RT kan luas. kalau undang warga saya kayaknya kurang ini. Aku sini Lebih baik di pengajian. Pengajian apa Jemput bola Pak. Beda pengajian didatanya di mana aja? Di RT Kan 1, kalau di ini RT 4. pengajiannya pengajian bukan hanya bapak-bapak, Ibu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke ibu-ibu, nah pengajian bapak-bapak saya tidak. Oh. Biasanya kalau masalah urusan begitu mah kebanyakan ibu-ibu. Tapi kalau sosialisasi ke bapak-bapak juga, pas ke bapak-bapak ya Pak RT. Iya, biar ada Tuh. kerjasama. Kalau malam Jumat mah kadang diituin, diumumin. Kalau pengajian malam Jumat di bawah bapak itu sudah diumumin. Kalau besok ada KRL gitu Tapi penimbangan. disosialisasi ke Iya. kayak RT 7 ada pengajian juga kan? Ada. Jadi gimana kesepakatannya? Karena kita harus kesepakatan, bukan hanya kita yang menjalankan, satu orang yang menjalankan, tapi kita semuanya yang mau menjalankan. Dua-duanya boleh Pak Edi. Nanti malam dulu Pak Edi. Kalau Jumat udah bawa no ya. Kita di hari Selasa Bu RT Risma. Ya, berarti kita agendakan aja ya untuk bulan ini sosialisasinya ke Majlis Talim. So, kita data dulu Majlis Talim malam Rabu kita akan sampaikan, nanti saya yang menyampaikan Pak Soleh boleh. Majlis Talim Pak Soleh senyum-senyum aja malam Pak. Rabu. Gitu ini Ya, Pak Soleh juga Majlis susah Talim malam Rabu saya, Majlis Talim malam Jumat Pak Wahono. Wahono. Majelis. Jadi kalau sosialisasi ke warga kita tempatin di sekolah kan bisa pakai bang. Terus juga ada Kehadirannya yang menentukan itu kehadirannya. Iya kehadiran. Mau dicoba apa? Mau dicoba. Anaknya kalau kan aneh kan pengalaman undang warga. Undang warga. Ribet ya Pak RT ya. Kalau PT yang dapat dikiranya mau bagi bansos. Justru buat narik begitu malah nih gitu. Ya, Majlis Talim di bawah Nur Hidayah. Siapa? Hari Jumat tuh. Itu ada Bu Risma. Ada Bu Marni ada tuh. Bu Marni yang ngaji di situ.
Itu selama ini sih udah kita share selalu Ibu ya. Di grup tuh udah selalu kita. Hari Kamis dulu, Bu Marni ya. hari Selasa, hari Kamis pengajian mulu Pak Edi. Iya, makanya. Selasa, Terus siapa lagi? Majelis Taklim mana? Satu di atas Mas. Satu. Majelis Taklim. Al-Taqwa. Dari sini dulu. Al-Hikmah. Selasa. Bu Risma. Terus Terus Majelis At-Taqwa. Taklim. At-Taqwa. At-Taqwa. Dua T-nya. Kalau enggak di Majelis Selasa Bu Sipa ya. Bu Sipa kan juga Bu Selasa ya. Bu Sipa di Majelis Taklim yang mana? Ya Al-Hikmah. Al-Hikmah, berarti Bu Risma di At-Taqwa. Ya. Bu Sipa. Iya. Di RT. Sipanya ada? Enggak ada. Ada Pak. Ada Pak Sipanya. Sipanya? Ada lagi nggak? Ada. Lagi? Hari Rabu. Majelis Taklim. Masih tadi Uswatun Hasanah. Ada lagi Uswatun hari Jumat. Hasanah. Itu RT berapa? Bu Sulis. Itu gabungan Pak. Gabungan RT. Bu Sulis ya? Ya. Bu Sulis. Nah, untuk nanti apa yang disampaikan saya coba buatin video tutorialnya aja ya, nanti saya share di grup KRL yang perlu disampaikan apa-apa aja perihal kegiatan bank sampah. Malam Jumat tuh Pak, ibu-ibu Pak. Ya Pak. Iya. PT. Belum hari Jumat yang di Majelis Taklim dari Pak Iya, gabungan tuh Pak. Anur. Tapi malam Jumat yang di Surabaya. Anur bagus ya. Rame-rame ya. Ada lagi? udah gini tapi pokoknya di mana tempatnya kita rame-rame aja kita saling mengisi ada lagi Majelis Taklim ya? Majelis Taklim apa Pak? Anur udah udah hari Jumat ada Pak di yang bapaknya Bu Romi please Bapak dinikmati ini kayak ibu-ibu ya Jumat KRL bersering Hari Kamis ada Pak Adil Kamis. hari Kamis di mana? Di Bu Ana. Di rumah Bu Ana. Ustazah Nur Hasanah. Iya. Kita juga ada. Majelis Taklim Ustazah Nur Hasanah. Yang ikut sana siapa? Bu Sulik, Bu Sulik bukan Ya, kita rame-rame Pak. Yang itu. Oh, ada Jadi, rame-rame. Kalau Kalau ada itu tugas katanya gini Pak Ustadz. Ketika nanti ada Tim Majelis aja. Taklim, kita datang katanya. Tim aja. Boleh, siap. Tuh bapak-bapak begitu bagaimana? Ya. Bapak mah gampang. Awas Dan agendanya, Bapak Ibu perlu diingatkan, agenda untuk sosialisasi ke bank sampahnya itu dari tanggal 24 sampai dari tanggal 23 ya. Dari tanggal 23 sampai tanggal 29. Silakan selama minggu ini nih, sebelum tanggal 30. Berarti besok kalau Sabtu udah mulai. Nah, Sabtu nanti aja tanggal 29-nya boleh atau mau Sabtu itu berarti boleh silakan. Mau Sabtu besok nggak apa-apa, berarti tanggal 29 nggak usah diumumin lagi atau mau diingatkan nggak masalah. Besok Itu ya. Pak Edi, punten Pak Edi. Ya. Saya berdasarkan pengalaman ya Pak ya, karena Siap. saya sejak awal buka bank sampah di bulan Juli, saya udah melakukan sosialisasi ke teman-teman di pengajian Uswatun Hasanah. Nah, rata-rata teman-teman itu agak ini Pak, agak apa ya kalau misalnya bawa sampah kayaknya agak risih. Isin gitu maksudnya isin. Iya, padahal saya sudah saya sudah contoh ini Kak. Kayak misalnya habis makan ya teman-teman jangan dibuang ya, kasih ke aku ya misalnya gitu. Iya, jadi saya kumpulin. Nah, sepertinya saya melihat ke diri saya sendiri, saya itu kurang edukasinya Pak. Jadi saya berharap karena kan sampah ini kita mindsetnya jangan hanya ke profit, tapi menyelamatkan ini bumi kita dari ozon itu tadi ya Pak ya. Karena kemarin saya juga ikut itu yang di bank sampah itu, saya juga baru tahu ternyata Indonesia itu adalah negara kedua penghasil sampah terbanyak di dunia. Gitu loh, setelah India kalau nggak salah. Nah, kemudian saya itu ini banget apa dari kehidupan saya pribadi aja di rumah itu plastik itu banyak banget gitu loh Pak. Plastik banyak banget. Jadi
saya merasa gini, oh ya dari makanan juga ternyata itu bisa mempengaruhi ke ozon. Kenapa sih kita tuh sekarang negara Indonesia itu menggalakkan untuk mengini sampah gitu ya Pak ya? Gitu. Kayaknya ini Pak yang kurang dari kesadaran itu. Maksud saya gini, teman-teman itu tidak usah bawa sampah ke bank sampah, nggak apa-apa. Tapi dari RT kan ada kas ya Pak ya? Nah, maaf Pak, maaf. Dari kas ini salah satu contohnya ada kas, atau mungkin dari setiap warga berinisiatif untuk memberikan atau mengalokasikan satu kresek di mana dia itu menaruh semua sampah yang non anorganik itu ke situ. Nah, kemudian kita jemput bola Pak. Kita tidak usah menunggu si warga itu nganter ke kita, tapi kita yang jemput bola. Karena kemarin itu begini Pak, saya ada teman ceritanya, dia itu penghasil gelas plastik banyak, iya. Itu di rumahnya, ini apa katanya? Ini Bu Sulis katanya, aqua gelas katanya. Boleh aku bawa nggak? Boleh. Jadi setiap minggu itu saya ambil. Di salah satu sisi saya bertambah juga ininya, di salah satu sisi yang lain saya meringankan beliau. Mungkin itu ya Pak Edi ya. Kemudian yang kedua Pak, saya tadi merespon dari usulnya Pak Edi untuk membuka titik bank sampah. Saya pengen di RT 03 ada Pak. Karena kebetulan di saya sendiri, karena kan kebetulan ada rumah kosong ya Pak ya di rumah saya itu kita manfaatkan menjadi tempat sampah gitu Bu. Jadi kemudian alhamdulillah sekarang ada 3 orang Pak Edi, 3 orang, tapi posisinya ya begitu Pak, sama seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi si ibu ini risih untuk bawa sampah. Iya, jadi nggak mau. Jadi saya jauh ya. Iya, terus saya bilang udah gini aja, saya kasih aja ini Bu, saya taruh di rumah kosong, terserah ibu nanti gimana gitu Pak Edi. Makanya sekarang ini numpuk Pak, banyak banget. Wah sampai saya sama teman saya yang kemarin yang baru ini, Bu Sulis di mana ini? Saya kok iya. Sementara mereka mobil nggak bisa perhitungan masuk. Mereka istilahnya memberikan cuma-cuma atau memberikan cuma-cuma. Karena istilahnya sedekah sampah ya? Iya, karena risih Pak, emang itu. Maka saya sampai gini ke tetangga saya juga gini. Udah gini aja saya kasih karun. Ibu buang sampah itu hanya bekas makanan. Yang bukan bekas makanan kayak plastik apa ibu masukin aja ke sini. Enggak apa-apa, masukin enggak apa-apa. Nanti kalau udah penuh bilang, saya ambil. Iya. Kalau saya nggak mau sertifikat, saya nggak mau. Nggak apa-apa, nanti kita itu setiap itu nanti kita cari 1 orang Pak itu sebagai ini. Tapi mungkin untuk sampahnya itu kita kasih tahu jangan yang kotor, yang udah dibersihkan gitu kali ya. Bisa. Lebih enaknya gitu. Jadi kita nggak milah lagi Bu. Nah itu biasanya mereka nggak mau milahnya Bu. Ya. Karena kan dia sedekah. Nggak mau milahnya. Sedekah sampah. Nggak ada nilainya. Nggak tidur kemudian ini Pak Edi saya butuh itu Pak Edi butuh slide mungkin buat saya belajar juga kenapa sih misalnya bekas makanan itu kalau ditumpuk dia bercampur dengan plastik dia mengeluarkan gas metana. Gas metana itu mempengaruhi lapisan ozon. Ozon itu yang melindungi kita. Karena kalau itu loh Pak cerita itu gitu loh. Jadi itu yang bisa kita sosialisasikan gitu. Siap. Baik, terima kasih Bu Sulis masukannya. Luar biasa. Kemarin yang ikut di puncak itu ya? Enggak Pak, saya kebetulan ini. Bukan. Enggak, di orang RKI Pak. Orang apa itu ya? Soalnya kemarin memang ada pelatihan yang di puncak yang saya lihat pas foto-fotonya, tapi dari kita memang nggak ada info ya. Itu di info ke komunitas Harum Asri gitu. Iya, Harum Sari Pak. Harum Asri. Oh, Harum Asri ya. Dengan kemarin saya itu pembicaranya Ibu Siti Kumairo. Kemudian beliau, Bu Sulis berkenan nggak? Kalau saya berkenan. Sudah masuk grup. Sudah Bapak. Ya kemarin dikonfirmasi Pak Daniel, Pak Taufik ya telepon saya. Pak ini kemarin siapa yang ikut ke di puncak kegiatan bank sampah? Saya nggak ada info Pak gitu.
Ternyata infonya yang disampaikan tadi Bapak ada informasi. Itu khusus mereka. Enggak, maksudnya DLH lewat mereka gitu. Ada kuota 25 itu kan. Saya butuh itu Pak, karena masih buta ya Pak ya. Saya pengen banget itu apa klasifikasinya apa aja gitu loh Pak. Jenisnya. Ya sama Bu Siti lah. Nanti kan kita ada pertemuan bulanan Bu. Iya, kemarin sama Bu Siti saya alhamdulillah itu semua ilmu yang tadi saya sampaikan dari Bu Siti itu tadi. Baik. Ini kita sepakati dulu nih, udah 21.11 nih. Kita sepakati sampai jam berapa? Jam 10 aja ya? Iya, sangat oke lah. Baik, sambil nunggu pada dimakan. Untuk bank sampah, mungkin untuk bank sampah cabang kedua, kita coba laksanakan mungkin nanti Bu ya, di bulan Desember kali ya. Sambil nunggu kita juga timnya bagaimana nih untuk pembagian tim. Apakah misalnya di RT 03 ada, kalau Bu Sulis RT 03 tempatnya di mana? Bu Sulis tempatnya di mana? Ada Pak. Ada posnya. Ada. Kebetulan ada satu rumah kosong Pak persis di depan rumah saya lagi Pak. Jadi tetangga yang tadi itu yang tadinya mau, saya mau deh, tapi begitu kalau sekali dua kali mungkin oke ya Pak ya Mila, tapi ketika tiap hari kayaknya saya nggak mau deh Bu, udah deh terserah katanya gitu Pak. Diserahin lagi Ya, gitu. iya, kalau di Bu Sulis nanti taruhnya gini aja. Di Bu Sulis kan kebanyakan di sana sedekah sampah. Diposin aja sedekah sampah. Nanti kan di sini kita punya yang armada Pak Maruf sampaikan tuh mau wadah bentor ya. Yang nyupir nggak ada, nggak bisa nyupir. Ada di PDK. Ada di PDK bisa. Akan ditabrak bentar lagi. Nanti kita coba bawa itu ke sana untuk penjemputan sampah. Nanti baru kita pilah di sini. Kebetulan kami Pak, yang saya sama Mbak Luli itu langsung kami pilah. Oh, udah langsung dipilah? Sudah. Luar biasa lagi. Sudah Berarti dipilah. tinggal nimbang aja ya? Tinggal nimbang. Siap. Kebetulan kita ada imbauan soal Sudah berbakti banget di sudah SPR itu. sudah Makanya siap. waktu di Udia Tamat saya mengharapkan ada punya, tapi saya belum waktu Mbak. Iya, karena dia ada KRL walaupun tidak aktif tapi sistem makan teknis. Itu satunya memang merupakan sari. Dia memang butuh itu nanti pertama. Saya udah jadi setahun yang lalu gitu. Foto. Iya, memang sekarang ada di BDKM ada satu. Punya Siap. Kayak berupa kuning dorong aja. Jauh. Keliwung. Orang Manyol dari situ namanya meriah. Kamu meriah daripada di jalan. Yang dia bawa dingin kulkas, jadi meriang. Itu mana nih pemanyol? Ya. Baik, berarti untuk perlu kan nih kita berikan edaran keluarga gitu secara mungkin secara media sosial kan kadang juga ada yang megang media